Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala habibi qulubil alamin abil qasim Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin siyama baqiyatullah fil arham wa nafidah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa lagi pada malam hari ini. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di majelis Muharram. Pada malam hari ini kita akan mulai majelis kita tentang Muharram yang berwajah dua. Seperti kita telah ketahui, setiap bulan Muharram umat Islam itu melakukan banyak ritual, diantaranya puasa Tasyu'a dan puasa Asyura, kenduren, takir, pelontang, ngetung, bate. Biasanya itu dilaksanakan di perempatan jalan. Kemudian munajat doa akhir dan awal tahun, santunan anak yatim, sedekah dan peringatan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bagi sebagian umat Islam lainnya, Muharram adalah bulan kesedihan dan trauma yang mendalam. Bulan Muharram itu memerah, tanggal 1 merah karena ditetapkan sebagai hari libur, sedangkan tanggal 10 merah karena darah dan amarah. Muharram bukan bulan paradoks, tetapi hanya di dalamnya terdapat dua momen penting dalam sejarah kelam umat Islam. 1 Muharram dirayakan sebagai hari anak yatim sedunia, sementara tanggal 10 diratapi sebagai hari aniaya anak yatim termulia. Sebagian besar umat Islam mengelus-elus dan menciumi kening anak-anak yatim saat memperingati 1 Muharram. Pada 10 Muharram, yatim-yatim al-Mustafa disekap, diolok-olok, dan dizalimi. Umat Islam merayakan kembang api 1 Muharram, sementara pada 10 Muharram kerabat Muhammad dikepung oleh kobaran api. Kita semua tidak ingin mengulang sejarah hitam permusuhan antara saudara-saudara, saling meniadakan antar golongan dan perpecahan antar umat Islam. Muharram adalah momen untuk melakukan perubahan, hijrah menjadi lebih baik dari semua aspek. Memperingati Muharram harus didasari dengan itikat perubahan diri yang lebih baik. Setidaknya ada 4 unsur. Pertama, etikodiah, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala harus semakin mantap dan kuat. Keimanan menjadi kunci, oleh karenanya perlu terus diupdate. Allah Subhanahu wa taala hendaknya menjadi sandaran dan tujuan. Keyakinan demikian menjadi sumber nilai dan sumber energi dalam bertindak. Kedua, pikiran. Mengembangkan pikiran-pikiran positif dalam setiap memahami fenomena, permasalahan sosial dan kebangsaan. Pikiran positif dapat bersumber dari nilai-nilai kemasyarakatan atau agama. Ketiga, syu'uriyah atau perasaan. Perasaan sangat terkait dengan psikologis diri. Perasaan dipengaruhi oleh pikiran dan situasi eksternalnya. Semuanya dapat dikendalikan dengan menyadari posisi diri di hadapan Tuhan dan mampu menempatkan diri dalam situasi dan kondisi di komunitasnya. Keempat, sulukiyah, perilaku. Perilaku merupakan ekspresi dari ketiga aspek di atas. Oleh karena itu, pengendaliannya harus dimulai dari keyakinan. Keyakinan akan menimbulkan niat, dan niat dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Sejarah selalu punya sisi ironi, entah siapa yang memulai. Ada semacam kearifan untuk menyikapi sejarah dengan santun, mengingat yang baik-baik saja dan berusaha mengubur dalam-dalam kisah yang mencederai kebaikannya. Tetapi sejarah tidak selalu menyajikan kronik yang berakhir indah, terutama bagi pihak yang kurang terkalahkan. Jauh di dalam ingatan penerusnya, mereka merawat kenangan berbeda dari yang disajikan sejarah. Sejarah memang selalu punya sisi ironi, dan tragisnya keyakinan hidup kita banyak terbentuk karena pergumulan kita dengan bacaan sejarah itu. Asyura, salah satu hari suci bersejarah dalam agama Islam, juga agama-agama langit lainnya.
tak lepas dari konteks yang melahirkan dua wajah berbeda. Penamaan Asyura sendiri merujuk ke bahasa Arab Asy'arah yang berarti 10. Namun secara terminologis dikaitkan khusus kepada 10 Muharram. Dalam banyak tradisi agama, puasa memang dimaksudkan sebagai ungkapan atau peringatan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas kebaikan yang diberikannya. Juga terkadang sebagai ibadah untuk mengambil hati Sang Maha Agung agar memberikan ampunan dan barokah bagi umat yang melaksanakannya. Pun demikian dengan puasa pada hari Asyura. Banyak riwayat yang mengungkapkan bahwa puasa di hari ini disyariatkan sebagai ungkapan sukacita dari zaman Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW sepanjang pekan lalu atau mungkin akan terus berlangsung hingga 10 Muharram tiba. Banyak pesan dakwah berseliweran di WhatsApp mengingatkan pentingnya melaksanakan puasa sunnah Asyura pada tanggal 9 sampai 10 Muharram. Pesan baik itu berbunyi bahwa barang siapa berpuasa pada 9 sampai 10 Muharram atau B seolah-olah ia telah melakukan ibadah selama 2 tahun, dan siapapun yang mengingatkan orang lain hal ini seolah-olah ia telah melakukan ibadah selama 80 tahun. Asal muasalnya berikut ini diceritakan dalam beberapa sumber bahwa awalnya puasa Asyura ini hanya dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Kemudian setelah itu Nabi memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Setelah Ramadan diwajibkan, beliau tidak memerintahkannya lagi, cuma menganjurkannya saja. Ini ada riwayat ini ada dalam hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari jilid 3 halaman 456 atau jilid 4 halaman 102 dan 244, jilid 7 halaman 147 atau hadis riwayat Muslim jilid 2 halaman 792. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram saja, kemudian berkeinginan menambah puasa pada tanggal 9 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang juga berpuasa pada setiap tanggal 10. Mungkin yang dimaksud adalah Yom Kippur 10 bulan Sireh, Day of Atonement atau hari pembalasan. Ini terdapat pada hadis riwayat Fathul Bari jilid 4 halaman 245. Namun puasa tanggal 9 Muharram ini tidak pernah dilaksanakan karena beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini pada hadis riwayat Muslim jilid 2 halaman 798. Kemudian ada mitos-mitos di seputar Asyura. Konon bertepatan dengan 10 Muharram ada banyak kejadian yang terjadi di umat-umat terdahulu. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam, bebasnya Nabi Nuh dan umatnya dari banjir besar, Nabi Ibrahim selamat dari apinya Namrud, kesembuhan Nabi Yakub dari kebutaan, dan ia dibawa bertemu dengan Nabi Yusuf, dan pada hari Asyura Nabi Musa selamat dari pasukan Fir'aun saat menyeberangnya Laut Merah, dan Nabi Isa diangkat ke surga setelah usaha Roma untuk menangkapnya dan menyelipnya gagal. Di samping itu ada banyak kisah yang berbau mitos melekat pada peringatan 10 Muharram, seperti bahwa pada hari yang sama merupakan hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan Lauhul Mahfuz dan alam semesta, menurunkan rahmat atau hujan, membangun arsy, juga di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat agung Jibril. Adalah seorang ahli hadis asal Pakistan, Taqi Usmani, dalam situsnya albalak.net mempersoalkan anggapan yang mengatakan berbagai kisah besar di balik tanggal 10 Muharram ini. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran atau riwayat hadis sahih yang membenarkan bahwa kejadian supranatural atau mukjizat para nabi di zaman itu terjadi pada 10 Muharram, apalagi dikaitkan dengan hari pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan Jibril atau arsy. Di samping bermasalah dari sisi teologis dan filosofis, pengaitan berbau mitos ini juga sangat meragukan dari sisi telah hadis, karena Mufti Taqi Usmani yang juga mendalami tasawuf menyatakan banyaknya mitos dan kesalahan yang melekat pada peringatan Asyura tanpa dilandasi landasan syariah yang otentik.
Hadis ini dikumpulkan oleh Imam Bukhari yang menjadi rujukan utama dilembagakannya puasa Asyura. Juga bukan bebas dari kritikan. Bunyi hadis terkenal itu sebagai berikut. Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, dia melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Nabi bertanya, apakah ini? Orang-orang Yahudi berkata, ini hari yang baik. Pada hari inilah Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa berpuasa pada hari itu. Kata Nabi, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka Nabi pun melakukan puasa dan menyuruh orang untuk melakukan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas pada saat Rasulullah SAW tiba di Madinah selepas melakukan perjalanan hijrah dari Mekah. Namun dari telaah sejarah hidup para sahabat diketahui bahwa Ibnu Abbas sendiri pada saat peristiwa hijrah terjadi baru berusia 3 tahun dan masih menetap di Mekah bersama orang tuanya. Bagaimana mungkin Ibnu Abbas meriwayatkan hadis saat beliau masih balita dan berada ratusan kilometer dari sisi Nabi? Juga sekira Nabi melihat umat Yahudi berpuasa pada Asyura saat itu, bukankah umum dipahami bahwa saat Nabi hijrah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, bukan Muharram? Bagaimana mungkin orang berpuasa 10 Muharram pada bulan Rabiul Awal? Selain itu, hadis-hadis yang menjadi rujukan awal penerapan puasa Asyura ini sepertinya saling bertentangan. Riwayat dari Aisyah menyatakan bahwa Nabi menjalankan puasa Asyura ini sejak zaman jahiliyah. Sementara hadis Ibnu Abbas di atas menyebutkan bahwa Rasulullah menjalankan sejak hijrah. Ada juga hadis versi lain dari Muawiyah yang menyebutkan bahwa puasa Asyura dijalankan selepas Haji Wada dan setahun kemudian beliau wafat tanpa sempat menjalankannya. Logika awam menyatakan bahwa tidak mungkin tiga-tiganya benar, meski seluruhnya ternyata dikumpulkan dalam kumpulan hadis yang dipercaya dan disusun oleh Bukhari. Oke, pembahasan malam ini kita cukupkan sampai di sini tentang 2 wajah Asyura, yakni puasa 10 Muharram. Nanti akan kita teruskan lagi di malam berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan, semoga bermanfaat terutama bagi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.